Hari ketiga di Cikasur. Pagi ini sangat spesial sekali karena apa? Pagi ini kita dibangunkan oleh bayi T-Rex. Bukan bayi T-Rex sih sebetulnya, ini adalah suara merak. Jarang-jarang loh pagi dibangunin oleh merak. Ya kenapa sih kita manggilnya bayi T-Rex? Karena suaranya tuh mirip kayak T-Rex kayak di film-film. Setelah kita bangun, kita sempat lihat sunrise, kemudian kita foto-foto, kemudian kita kembali ke tenda, kita masak. Habis masak kita makan, baru kita melanjutkan perjalanan menuju Cisentor. Dari Cikasur menuju Cisentor ini memerlukan waktu kurang lebih 3-4 jam. Perjalanan menuju Cisentor, kita melewati savana, kemudian kita menyeberangi sungai lagi, dan akhirnya kita sampai di Cisentor. Sampainya di Cisentor, ya kita beristirahat bentar sambil sholat, kemudian kita berfoto-foto, baru kita melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Rawambik. Dari Cisentor ke Rawambik ini 2 jam perjalanan. Sesampainya di Rawambik, ya seperti biasa kita bergantian, ada yang sholat, ada yang masang tenda, kemudian kita masak, makan, dan istirahat besok. Hari ini hari keempat. Hari ini kita akan menuju puncak, yang mana dari Rawambik menuju alun-alun Lonceng ini kurang lebih sekitar 2 jam. Di alun-alun Lonceng ini itu adalah kayak sepasang persimpangan di mana kita kalau belok ke kiri itu ke Puncak Ringganis, kita ke kanan itu Argopuro, kita lurus sedikit kita Puncak Hyang. Jadi rencananya nanti kita di alun-alun Lonceng, kita taruh tas karier kita dan kita ke 3 puncak tersebut. Sesampainya di alun-alun Lonceng, kita beristirahat, kita makan jajan, kemudian kita berjalan menuju ke Puncak Ringganis.
perjalanan menuju Puncak Ringganis ini kita cuma membawa 1 botol air, dan kurang lebih 30 menit kita sudah sampai ke puncak. Di perjalanan ya seperti biasa, cewek benar-benar nadar, Jember gagal terus. Gak dimulai dari base camp, mulai kita pertama ketemu sampai hari kedua, hari ketiga, hari keempat, ada aja yang dibahas yang membuat kami semua itu ketawa gitu kan. Ya salah satunya seperti ini sih. Nang Argopuro, gaya sepatu, nom-noman tayan. Pesan-pesannya apa? Pesan-pesannya 4 hari 3 malam baru puncak. Masuk sini. Kesinilah. Naik ojek. Di Puncak Ringganis kita berfoto-foto, foto bareng, kemudian kita turun. Ketika kita di bawah di alun-alun lonceng, ketika lagi beristirahat, kita bertemu rombongan dari Pataga. Pataga adalah mapala dari Universitas 17 Agustus Surabaya. Kayak kita online gitu. Online. Apa non? Pataga. Oh, Pataga itu apa sih? Dasar aja. Jangan aja nanti dijelasin nanti. Oh, masnya nanti. Oh, isinya aman ya. Aman isinya. Mana kita banyak. Setelah kita mengobrol begitu lama, akhirnya kita mengajak puncak bareng ke Argopuro. Sampailah kita di puncak Argopuro. Setelah beberapa kali foto di situ, kemudian menuju ke Puncak Hyang. Sayangnya di Puncak Hyang plakatnya sudah nggak ada, cuman tersisa bendera saja. Tapi untuk pemandangannya ya cukup bagus. Setelah itu kami memutuskan balik menuju alun-alun lonceng. Kita di sana istirahat sebentar. Kemudian kita sholat, habis sholat baru kita melanjutkan perjalanan menuju Danau Hidup. Waktu itu pukul 3 sore, dan sedangkan perjalanan menuju Danau Taman Hidup membutuhkan waktu 3 jam, dan kita harus cepat-cepat menuju sana karena kita takutnya keburu malam di perjalanan. Ini bapak lagi foto. Kelihatan banget bang. Setelah kita berjalan dari alun lonceng kurang lebih 15 menit, kita melewati savana. Sesampai di situ ada persimpangan kiri atau kanan. Karena dari rombongan kita tidak ada yang pernah ke Argopuro sebelumnya, kita bingung kita ke kiri atau ke kanan. Soalnya kalau kita ke kanan itu jalannya nanjak ke atas, itu seolah-olah ke Puncak Hyang. Kalau ke kiri itu jalannya nggak jelas, kita pun bingung gitu kan. Kita bingung di situ, kita coba cari jalan.
Untungnya 3 orang yang dari Jakarta tadi, mereka udah jalan. Kita nunggu mereka kurang lebih 5 menit dan kita tanya, lewat mana bang? Katanya belok kanan, itu ada tandanya ikutin saja. Ya sudah, kita ikutin yang belok kanan, kita bareng-bareng tuh rombongan 16 orang totalnya. Kita ikutin jalan, kita melipir tebing. Sebelah kiri kita itu tebing yang curam. Setelah kita berjalan kurang lebih hampir 1,5 jam melipir tebing, akhirnya kita bertemu dengan hutan di dataran tinggi. Kita melewati hutan, 1,5 jam kemudian barulah kita sampai di camp danau Taman Hidup. Sampainya di sana, wah benar-benar capek banget. Masang tenda, masak, sholat, langsung tidur udah. Dan kurang beruntungnya ada beberapa teman kita yang sakit, mungkin kecapean ya, karena kita hampir seharian jalan dan kita cuma makan 2 kali sih, pagi sama malam. Yang siangnya tadi sempat kelaparan di atas, cuma makan jajan aja ya. Kemudian kita memasak, kita memberi obat yang sakit, mudah-mudahan besoknya sembuh. Hari ke-5, alhamdulillah teman-teman kita yang sakit kemarin udah sembuh. Akhirnya bisa kita melanjutkan perjalanan pulang. Dari Danau Hidup menuju base camp Remi kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam. Di pagi hari kita sempat berfoto-foto dulu di Danau Hidup. Kita mengambil air, kemudian kita memasak, kita berfoto-foto. Salah satu rombongan kami ada yang masak nasi goreng, kita dengar lagu, kita melihat alam, menikmati keindahan alam, sambil makan, minum teh hangat. Itu benar-benar kenikmatan yang tak terlupakan lah. Kemudian sekitar pukul 10 pagi kita pulang menuju pos pendakian Remi. Di sepanjang perjalanan kita hanya melewati hutan-hutan saja dan sampailah pada rumah-rumah warga. Wah, itu benar-benar senang banget ketika kita melihat rumah-rumah warga. Sekitar jam 12 siang kita sampai di Taman Hidup di pedesaan situ. Kita melihat warung, wah kita langsung kepikiran es gitu. Langsung beli es Milo. Saya pun beli es Milo. Dan itu benar-benar seger banget di siang-siang hari. Kemudian setelah menghabiskan es Milo, barulah kita menuju base camp Remi. Sampai di base camp Remi, kita beristirahat, ada yang makan, ada yang mandi, sambil menunggu transportasi menuju terminal Probolinggo. Inilah cerita singkat dari pendakian Argopuro. Disinilah rasa kepedulian kita diuji, apakah kita saling membantu dan bertahan atau saling meninggalkan.